Kembali di News Pagi, pemirsa, diduga membuat keributan. Seorang penumpang pesawat Turkish Airlines terpaksa diturunkan dalam keadaan terluka dengan tangan terikat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Padahal pesawat asal Istanbul, Turki tersebut seharusnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang penumpang Turkish Airlines berinisial MI, warga Tangerang Selatan, terpaksa diturunkan dari pesawat karena berbuat onar saat pesawat tengah mengudara. Diduga keributan berawal dari protes penumpang atas keterlambatan jam keberangkatan pesawat. Saat ditegur, penumpang ini justru memukul awak kabin pesawat. Suasana yang memanas membuat penumpang lain kesal dan ikut membela awak kabin hingga MJ mengalami luka di bagian wajah dan bagian kepala atas. MJ kini dirawat di Rumah Sakit Lubuk Pakam, Deli Serdang, sementara kasusnya tengah didalami pihak kepolisian. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihaknya tengah memeriksa 3 orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya ASN di Semarang, Jawa Tengah. Ketiganya merupakan anggota dan Kesatuan Polisi Militer di Jawa Tengah. Perkembangan kasus tewasnya ASN di Semarang, Jawa Tengah disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tengah melakukan proses hukum terhadap 3 anggota TNI karena diduga terlibat dalam kasus tewasnya ASN bernama Iwan Budi Prasetyo di Semarang, Jawa Tengah. Andika menyatakan ketiganya berasal dari Kesatuan Polisi Militer. Mereka mulai diperiksa sekitar 2 hari setelah jasad korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Pantai Marina 8 September lalu. Namun hingga kini status pelaku masih sebagai saksi dan belum ditahan. Kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah karena kami yakin Polda juga punya bukti-bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Kami memeriksa 3 sejauh ini. Dari kesatuannya dari apa? Ada dari Polisi Militer. Ya, itu betul. Sebelumnya jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Pantai Marina Semarang 8 September 2022. Korban sempat dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022 sebelum diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi. Selain ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mantan anak buah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, kini tengah diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Brigjen Hendra Kurniawan beserta 7 anggotanya diketahui mengunjungi keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi menggunakan pesawat jet pribadi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang terdiri dari 8 orang anggota Polri serta 14 orang dari pihak aviasi terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dalam penggunaan pesawat jet pribadi yang digunakan oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam data manifest penumpang yang beredar, Brigjen Hendra Kurniawan bersama dengan 7 orang anak buahnya diketahui terbang menggunakan pesawat jet pribadi tujuan Jambi untuk mengunjungi kediaman keluarga almarhum Brigadir Joshua pada 11 Juli 2022 lalu. Atas perbuatannya, Brigjen Hendra Kurniawan terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2022. Perkaranya yaitu penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas penggunaan pesawat jet T7-JAB dari Jakarta ke Jambi dan dari Jambi ke Jakarta yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. Selain diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Brigjen Hendra Kurniawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Meski telah berstatus tersangka, Polri hingga saat ini belum menggelar sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra.
Polri bahkan sudah 2 kali menunda sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra, salah satu alasannya karena saksi kunci yang juga salah satu tersangka penghalangan penyidikan AKBP Arif Rahman sakit keras. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ilham Elias, iNews melaporkan. Kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis menyebutkan sudah menerima berkas perkara terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun berkas yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap. Arman mengaku telah berkoordinasi terkait kekurangan berkas tersebut dan berharap bisa segera dilengkapi. Yang kedua, masih terdapat berkas kekurangan sejumlah dokumen berkas perkara yang telah diterima oleh kami, yaitu diantaranya berita acara dan dokumen keterangan ahli psikolog forensik, hasil lie detector, uji balistik, dan keterangan ahli-ahli yang lainnya. Itu catatan buat aparat penegak hukum ya, bahwa masih terdapat kekurangan sejumlah dokumen dalam berkas perkara yang kami terima. Saat ini juga, hari ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kekurangan dokumen tersebut dan berharap dapat segera dilengkapi sesuai dengan yang diatur dalam KUHP sebelum sidang pembacaan dakwaan terhadap seluruh terdakwa pada hari Senin. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan atas laporan yang disampaikan langsung oleh istrinya. Rizky tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 11 pagi dan masih diperiksa. Total 7 orang saksi termasuk Lesti Kejora yang sudah diperiksa penyidik. Sementara kasus KDRT ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain keterangan saksi, beberapa CCTV menjadi barang bukti atas kasus dugaan KDRT yang menjerat Rizky Bilar. Di antaranya rekaman CCTV dan Rizky Bilar ini hendak melempar bola biliar ke Lesti Kejora, namun ia terpeleset. Bukti CCTV ini telah diserahkan pihak Lesti dan kini berada di tangan penyidik. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Pemirsa, Suci Anjarwati, seorang tenaga kerja Indonesia asal Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini tidak kunjung pulang ke Indonesia. Partai Perindo memberikan pendampingan jalur hukum agar Suci bisa segera pulang dari Malaysia dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada Mahendra, anak dari Suci Anjarwati TKI asal Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Suci yang bekerja di Malaysia hingga kini belum kembali ke tanah air, padahal berdasarkan kontrak seharusnya Suci pulang dari Malaysia pada Juli 2022. LBH Perindo dalam hal ini mewakili pemohon, jadi ada Mas Mahendra ini mengajukan bantuan hukum lah begitu melalui RPA, Relawan Perempuan dan Anak, dan untuk isu hukumnya tentu itu akan ditangani oleh teman-teman LBH Perindo. Keluarga menginginkan pada RPA Perindo supaya ibu Suci ini segera pulang ke Indonesia, dan juga ada gaji daripada beliau yang belum dibayarkan selama 5 bulan itu mereka ingin hak itu dikembalikan. Peliknya persoalan TKI di negeri ini juga menjadi salah satu fokus perjuangan Partai Perindo agar para pahlawan devisa negara ini bisa diperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Warga Kelurahan Miji, Kota Mojokerto resah dengan keberadaan seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di perumahan. Untuk menangkap monyet tersebut, warga mendatangkan petugas gabungan, pemadam kebakaran Kota Mojokerto, BKSDA, dan petugas kebun binatang Surabaya. Warga lingkungan Miji Baru, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, resah dengan keberadaan seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di atas loteng rumah warga. Monyet tersebut berpindah-pindah tempat, terkadang masuk ke dalam rumah dan loteng rumah warga. Meski tidak mengganggu, warga takut karena banyak anak kecil yang bermain di lingkungan perumahan setiap harinya. Karena meresahkan, warga melaporkan hal tersebut ke petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto. Tim gabungan yang datang ke lokasi langsung mengejar monyet tersebut, namun karena lokasi di perumahan sehingga monyet bebas bergerak dan menyulitkan petugas. Kondisi di lapangan memang agak sulit karena kita berada di pemukiman dan monyet itu bergerak begitu lincahnya, mondar-mandir, sehingga kita memang agak kesulitan untuk memantau pergerakannya. Menurut tim BKSDA Surabaya, monyet tersebut tidak membahayakan. Namun jika monyet tersebut merasa terancam, bisa jadi membahayakan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Menko Polhukam yang juga Ketua Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan mengatakan banyak pihak terlibat saling lempar tanggung jawab. Informasi akan hadir usai iNews Pagi kembali.